Kota Hujan, Kampung Batik Cibulu. Kampung yang terletak di Jalan Neglasari, Kecamatan Cibulu ini berjarak 55 km dari pusat kota Jakarta. Kampung ini menjadi salah satu pusat wisata batik yang ada di Bogor. Dari hasil pelatihan yang hanya 4 hari untuk mendapatkan pengetahuan dan skill membatik, dari situlah sambil memulai usaha di tahun 2014 sambil berlatih secara otodidak. Karena kan kita nggak mungkin ya selama 4 hari udah mumpuni gitu secara otodidak, dan mulailah terasa karena basically kota Bogor bukan daerah penghasil batik ya, seperti daerah-daerah pembatik kayak Jogja, Solo, dan lain-lain. Itu tuh menjadi kendala besar buat kita mengembangkan industri batik di Bogor. Sampai akhirnya kita kayak punya plan gitu, punya rencana pengen banget memberdayakan masyarakat sekitar. Tapi kan untuk melatih dan memberdayakan masyarakat sekitar perlu modal yang cukup besar ya. Sampai akhirnya di tahun 2016 itu kita kayak cari kolaborasi nih, cari kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, akhirnya kita kerjasamalah dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, di situ dengan Dinas Tenaga Kerja kita bikin kesepakatan buat melatih warga di Bogor Tengah waktu itu, memberikan pelatihan batik, dan sampai akhirnya orang-orang yang kita latih di Bogor Tengah itu berjalan dan mereka sampai mendirikan sebuah brand namanya Batik Tani Isan Tegalega. Nah, dari situ Qadarullah ditantang lagi sama Dinas Tenaga Kerja. Katanya gini, biasanya orang itu akan lebih sulit mengembangkan daerah kelahirannya sendiri dibandingkan memajukan daerah orang lain gitu. Karena apa? Kalau di daerah sendiri itu orang tahu background kita kayak gimana, terus tahu kecil kita kayak apa. Jadi lebih apa ya? Banyak yang memandang remeh lah ya, apalagi kita siapa sih kita anak baru gede terus tiba-tiba pengen ngerubah kampung menjadi sebuah destinasi wisata. Akhirnya kita di 2016 itu kayak memberikan pelatihan kepada masyarakat di sini. Dari 50 orang yang kita latih itu yang komitmen membatik hanya 6 orang. Karena memang membatik itu kan bukan pekerjaan yang apa ya, yang mudah gitu, butuh ketelitian, kesabaran, dan hanya orang-orang yang punya passion itu yang mau berjalan. Tapi dari situ 6 orang ini yang terus kita dampingi, kita karyakan sampai akhirnya kita ngerasa lagi nih, wah dari 6 orang ini mereka sudah punya karya, gimana caranya ya mereka bisa mempromosikan batiknya, gimana caranya keberadaan mereka ini, karya-karya mereka ini bisa lebih dikenal sama orang lain. Sedangkan lokasi kita ini sekarang tuh sangat tidak strategis gitu sebagai untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Akhirnya atas doa ibu-ibu ya, teman-teman pengrajin semuanya, kita kayak pengen banget kayak cuman kayak pasang pelang awalnya bahwa di sini tuh ada pengrajin batik loh. Dan qadarullah lagi doanya dijawab di tahun 2019. Kita ketemulah dengan salah satu stakeholder dari Basnas RI untuk mengembangkan kampung ini menjadi sebuah kampung tematik awalnya. Nah, yang supaya orang-orang tuh mau datang ke sini dan mau mengenal bahwa di sini tuh ada pengrajin batik Bogor. Akhirnya kita secara swadaya dengan masyarakat kayak bikin mural-mural gitu loh. Kan dulu tuh hampir semua tembok-tembok yang polos itu masih kayak kasar segala macam. Dari situ kita perhalus, kita bikin mural. Untuk program seperti ini kan sebenarnya kendalanya besar ya, apalagi kita memberdayakan masyarakat sekitar. Tentunya pro dan kontra pasti ada. Terus terkait menyatukan mindset itu yang paling sulit kan, karena banyak kepala. Nah, terus untuk pemasarannya gimana sih biar kampung batik Cibulu ini bisa dikenal? Kita lahir di 2019. Waktu awal launching kita betul-betul maksimal lah, kayak mengundang segala media yang ada di baik media nasional maupun media lokal ya. Itu kita undang semua dengan memanfaatkan stakeholder yang ada, itu dari akademisinya IPB, IPB, Basnas, dan Pemkot. Alhamdulillah dari batik saya bisa mengenal atau bersosialisasi dengan yang lain, dan saat ini saya diberi kesempatan untuk mengajar membatik. Kita sering mengadakan experience membatik, yaitu belajar membatik dari proses awal sampai akhir.
Itu dari anak sekolah atau dari pelajar, mahasiswa hingga karyawan juga kita menerima di sini untuk eksperimen. Ada batik ceri, batik gajujeri, batik sanulur, pancawati, melangit, melinda, irwanda, batik bumiku, ada lagi pandiangan. Selain pengrajin batik, ibu-ibu di sini tuh pembuat kuliner juga, kue segala macam. Jadi di sini banyak sih sebenarnya. Untuk batik semua rata-rata pembatik kita menggunakan pertama itu canting, kain ori. Begitu kita kompor juga menggunakan kompor. Sekarang ini kita menggunakan kompor listrik karena panasnya bisa stabil. Dengan pewarnaan, ada pewarnaan sintetis, ada pewarnaan, kebetulan bumiku kita juga buat pewarnaan alam yang pewarnanya itu dari daun-daunan yang memanfaatkan sumber alam yang ada sekitar kita aja, seperti ketapang, mahoni, mangga, ya seperti itu yang ada sekitar. Untuk yang kalau pewarnaan alam kan kita bisa pakai berkali-kali ya, kita buang ke got pun nggak masalah kalau yang untuk pewarnaan alam. Kalau untuk sintetik kita ada teman yang memang suka menampung limbah kita karena ntar ada yang mengambil. Kadang diminta oleh universitas mana buat dijadiin riset. Kemudian sebenarnya kita tidak boleh terlalu di tempat yang panas langsung ya. Harus yang seperti gini udara. Cuman ya kita lihat lagi kondisi ya, karena kita fasilitas kita belum bisa terop yang luas karena kita punya tanah yang tidak luas juga. Jadi ya kadang kena panas juga. Nah itu jadi menghambat. Apalagi dengan batik pewarnaan alam. Itu udah jadi panik kalau udah mulai tiba-tiba gerimis karena untuk batik pewarnaan sendiri kalau kita belum dikunci kena tetes atau hujan itu udah jadi noda. Jadi udah gak bisa lagi tuh diapain pun tetes berbentuk itu tuh udah gak bisa. Kadang ada yang bilang kok batiknya mahal sih, yang ini kok murah cuman sekian. Nah kita bisa ini, oh kalau ini benar-benar batik, walaupun itu batik cap atau batik tulis itu maksudnya kita handmade ya, karena kita melihat. Kalau batik printing itu kan mesin, itu kita bisa lihat misalnya ini kalau batik seperti ini kita bolak-balik pasti sama luar dalam, cuman bedanya tipis banget. Nah ini ya, ini batiknya seperti kalau batik printing bisa lihat di baliknya tuh putih. Dia motifnya nggak ada, nah itu namanya batik printing. Jadi kalau untuk membedakan, kok mahal sih? Ini batik asli loh, bukan printing. Nah gitu untuk membedainnya. Kita mulai membuat produk turunan dari batik seperti buat tote bag atau buat atau topong, buat boneka, buat tas. Macam-macam sih tergantung pesanan, karena kita pesanannya mau buat ini ya kita coba ada menjahit, karena kita juga waktu itu mendapat bantuan dari dinas perdagangan dan perindustrian untuk perlengkapan mesin. Jadi sebagian anggotanya ada yang menjahit gitu. Kalau saya kan batik baru ya, baru 4 tahun konsepnya. Apalagi pas COVID itu penjualan sama sekali nggak ada, dia paling 100-200 bayangkan gitu ya kita, padahal saya dari situ. Tapi setelah COVID, alhamdulillah naik waktu 2022 kemarin terakhir kita dapat ini dia per tahunnya dapat 12-13 jutaan, alhamdulillah tuh. Walaupun itu masih ukuran kecil ya, sebulan sampai rata-rata 1 juta. Tapi setelah itu saya kan dapat kerjaan mengajar, jadi alhamdulillah buat menambah modal. Nah di awal 23 ini alhamdulillah bulan Mei kemarin, bulan April kemarin kita udah dapat 8 juta sebulan. Mudah-mudahan lebih berkembang. Terus kalau orang muda emang banyak berminat, dia lebih bisa membuat inovasi motif-motif yang memang tidak baku tapi lebih milenial tapi tidak meninggalkan budaya. Itu sih sebenarnya orang-orang muda sekarang tuh harusnya kan udah digital ya, dia lebih gimana. Jadi bisa memberikan motif nih, memberi saran kepada pembatik, coba deh motif seperti ini, tapi di situ tetap ada unsur budaya kita atau ikon kota tersebut. Ini seperti itu sih. Untuk kesannya dulu ya, kesannya membatik di usia yang kata orang tidak produktif pada waktu itu 40-35 tahun itu jadi sesuatu hal yang gimana ya, yang waktu itu bagi saya tuh belajar batik susah banget sih, kita mesti ke taman gini. Setelah ada membatik jadi ada sesuatu ini, wah kita bisa belajar batik, nggak semua orang bisa belajar batik dan nggak bisa menyukai dari hati gitu. Jadi walaupun misalnya untuk penjualan juga sedikit, tapi namanya kita suka,
kita jadi ada punya rasa tanggung jawab, kita harus tetap eksis loh, karena ini kan budaya, siapa lagi kalau bukan kita yang untuk untuk orang-orang yang suka sama batik, yuk bareng-bareng kita menginspirasi untuk anak-anak muda untuk lebih mencintai.